yang kini secara hukum statusnya orang kalau sudah di penjara, saat di penjara namanya narapidana. Setelah narapidana itu secara konstitusi residivis. Saya residivis keperawatan Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera dan semangat tetap buat perawat. Salam ketemu kembali dengan channel kami, channel kebanggaan para perawat, yaitu Nurse Cafe. Dan jangan lupa tetap selalu komitmen konsisten, subscribe, komen, dan share. Baik teman-teman, saya menyapa dulu nih pada Bang John sebelum saya menyapa kepada teman-teman perawat seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal nih kalau saya cerita. Jadi luar biasa, hari ini adalah hari momen yang paling bersejarah bagi Nurse Cafe karena kita kedatangan tamu yang selama ini kita cari, yang selama ini kita wawancarai, baru hari ini kita tatap muka. Kita tatap dulu dan sapa dulu. Selamat pagi Bang John. Pagi. Luar biasa. Oke, tetap prokes ya. Amin. Tetap prokes, tetap harus kita mengedepankan prokes meskipun pandemik sudah turun katanya Bang ya. Bang sudah turun, data juga sudah. Ya kita patut bersyukur lah bahwa negara kita sudah melewati satu tahap. Ya oke, kita mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi nih Bang John. Jadi mungkin nanti persilahkan sebelum saya berbincang-bincang ke tahap yang substansi dan sangat menarik kaitannya siapa sih dia. Silakan Bang John memperkenalkan dulu secara singkat saja lah. Oke, biar lebih enak kalau langsung ngomong ya. 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 Makasih Pak Gegen, Bapak Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perawat Nasional Indonesia. Ya. Semoga channel Nurse Cafe memberikan manfaat besar bagi perkembangan dunia keperawatan ke depan. Informasi yang disampaikan mencerdaskan bangsa, khususnya keperawatan Indonesia. Baiklah, mungkin banyak yang tahu siapa saya, tapi mungkin perlu mengenal karena tak kenal tak cinta. Demikian juga PPNI itu memiliki visi bahwa harus disayang pemerintah, dicintai anggota. Nah, tanpa mengenal dengan baik, mustahil orang bisa mencintai sesuatu yang dia perlu cintai. Saya John Sir, perawat vokasional keperawatan gawat darurat dan bencana nasional Indonesia dan konsisten sebagai praktisi sampai saat ini. Dan saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Baik bahwa hari ini saya dari Pulau Seribu mendapat waktu yang baik dari Nurse Cafe Channel. Channel, betul Bang. Kecintaan kebanggaan Nurse Indonesia. Ya, amin. Oke. Dapat memberikan manfaat dengan hadirnya saya yang kini secara hukum statusnya orang kalau sudah di penjara, saat di penjara namanya narapidana. Setelah narapidana itu secara konstitusi residivis. Saya residivis keperawatan Indonesia. Ya, oke. Terima kasih Bang John. Ini sekilas dia menceritakan, tapi isinya mungkin sama. Teman-teman mungkin yang pernah tahu dan yang pernah menonton dan yang pernah mungkin bertanya dan yang pernah mungkin bertemu langsung sama beliau adalah memang sudah diceritakan tadi bahwa beliau begitu mengalami bagaimana proses hukum. Tapi itu bukan saya yang akan cerita, tetapi saya mungkin dengan Bang John akan diskusi sedikit bagaimana sebetulnya dia itu sampai kok jatuh pada satu permasalahan hukum. Nah, yang pertanyaan yang sekarang mungkin Bang John, kenapa sih sebetulnya motivasi sebetulnya kok sampai masuk ke ranah yang sebetulnya mungkin
bagi dunia keperawatan akan sedikit takut bersukum. Kita tahu bahwa perawatan itu mungkin lebih banyak kepada touch di lapangan, sosial, pelayanan, tapi kok ada suatu sosok yang rupanya selama ini menghebohkan dunia perawatan. Sebetulnya kenapa sih? Mungkin bisa cerita secara singkat, kita flashback lah ke belakang. Bagaimana motivasi ketika Bang John ini menjadi perselisihan dengan OP ini? Mungkin bisa. Tahun 82 saya merantau ke Jakarta dan status saya SMA. Dan motivasi saya sekolah, kuliah dengan kemampuan dan biaya sendiri saat itu. Jadi saya tidak mengenal sekolah perawat saat itu, SPK. Saya tidak mengenal keperawatan itu apa. Hanya dalam perjalanan waktu bekerja sambil sekolah, ada di mana momen saya bekerja pada seorang bidan di Jakarta Utara. Terus dia melihat saya itu bekerja di rumahnya saat itu renovasi. Di rumahnya itu saya sambil belajar, terus pulang jadi kuli sekolah gitu. Kamu mau nggak ada sekolah ikatan dinas dibiayai oleh Pemda, di asrama kan dapat uang saku. Apa itu? Sekolah perawat. Jadi saat itu DKI Jakarta mau membuka sekolah perawat dari tahun 83, namanya Sekolah Perawat Kesehatan Kota Jakarta. Ya. Nah, boleh aku saat itu nggak yakin karena aslinya saya orangnya jijik gitu. Dengar bunyi mirip kentut itu udah nggak bisa makan saya. Mencoba kok lulus. Nah, di situ polemik, aduh saya harus ikut ujian SMA atau lanjut. Nah, saat itu saya ambil keputusan, ya udah, ini dibiayai oleh Pemda, dapat uang saku, saya nggak perlu kerja keras lagi gitu, jadi jadilah perawat. Nah, dalam perjalanan waktu mengenal perawat, kok makin jatuh cinta. 87 bekerja sebagai perawat gawat darurat di 118, bersosialisasi dengan orang-orang luar biasa yang mencintai profesi dan menjadi kebanggaan, terus bekerja di berbagai penjuru Indonesia, mengembangkan gawat darurat dan sebagainya. Dan tahun 2000 saya secara khusus sudah pindah ke satu rumah sakit umum daerah yang belum ada PPNI-nya, menugaskan saya untuk mengikuti Munas tahun 2000 di Bandung. 2000 ya, Munas. Dan kami saat itu sebelum tahun 2000 sudah biasa berinteraksi dengan perawat-perawat DKI, yang akhirnya saya juga menjadi salah satu tim kontingen DKI di Bandung, Munasnya. Dan misi kami saat itu adalah peralihan dari kepemimpinan vokasional ke profesional. Nah, saat itu kami jadi ikonnya adalah Prof Yani dengan Yel Bunda Yani saat itu. Dan kita bersyukur tahun 2000 Bunda Yani atau Prof Akhir Yani Hamid saat ini memimpin di tahun 2000, dan saat itu aku aktif bersama beliau. Dan saat itu beliau menyadari, dan keperawatan atau DPP PPNI saat itu menyadari ada pesan, ada amanat agung dari tahun 1974 sejak berdirinya PPNI adalah perawat harus memiliki undang-undang. Undang-undang itu adalah undang-undang praktik keperawatan. Nah, kami terus berjalan, dan secara guyon itu karena saya saat itu aktivis sejak tahun 84, jadi sudah terbiasa dengan berhubungan, bersentuhan dengan hal-hal yang kritis-kritis gitu. Ya, artinya sampai pada sekarang menjadi ranah hukum karena memang dasarnya seperti itu ya. Dasarnya memang aktivis, kritis sejak tahun itu.
Dan kecintaan itu, semangat itu sejak gabung dengan Prof Yani sampai Prof Yani guyon. Saya profesor keperawatan, tapi John ini profesor politik. Dan kita bisa sebut dia sebagai Prof. Bisa kita artikan dia seorang provokator. Jadi ada label provokator itu Prof Yani memberikan pada saya. Gitu. Jadi karena ikut dalam perjuangan melahirkan undang-undang, mendengarkan visi misi harapan para tokoh keperawatan Indonesia terhadap keperawatan masa depan, memahami itu makin cinta, makin sayang, dan makin ingin mengawal ini. Nah, pengawalan inilah yang membuat saya melihat jalannya organisasi ini tidak sejalan dengan harapan para founding father kita untuk keperawatan yang mulia. Untuk periode yang sekarang. Oh, sejak awal karena memang saat 2000 itu nggak punya uang, kami pakai uang sendiri gitu. Aduh, terima kasih Prof Yani, luar biasa. Ya, artinya ketika pemimpinan Prof Yani yang dulu punya sejarah bagaimana PPNI dijalankan sehingga dari nol. Ya. Nah, sekarang konsep yang sekarang itu tentu yang berbeda. Jadi artinya berbeda begini. Sekarang ini kan tentu dengan banyak perubahan-perubahan yang lama. Nah, apakah memang ada pengaruh perbedaan dari yang dulu yang sekarang? Mungkin sedikit bercerita. Sangat berbeda karena organisasi ini organisasi ini wadah. Kendaraan bagi profesi, bagi anggota profesi ini, bagi perawat untuk mau kemana menggunakan kendaraan ini. Nah, kalau kita ibaratkan kendaraan, sudah nggak zaman ini. PPNI ini sebagai kendaraan yang untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan zaman, nggak zaman banget gitu ya. Nah, apalagi secara elemen di dalamnya ini tidak dipersiapkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ini persoalannya. Jadi kalau saya ibaratkan seperti itu, ini yang membuat kami kritis karena sejak awal PPNI itu memang kepemimpinan, pengurus-pengurusnya memang tidak dikaderkan, tidak mendapat satu bekal pemahaman tentang profesi ini, sejarah profesi dengan baik gitu ya. Terus visinya profesi ini mau kemana, terus harapannya, terus kondisi sekarang ini sesuai dengan tuntutan zaman apa enggak, ini saya tidak melihat ke situ. Nah, ILMIKI, Ikatan Mahasiswa Keperawatan Indonesia, itu kami dirikan tahun 2000 juga dan ikut berjuang. Nah, mereka berarti sekarang sudah 21 tahun. Itu harapannya menjadi mengambil peran selayaknya mahasiswa pada umumnya, layaknya pemuda pada umumnya. Tapi ternyata saya melihat pendidikan keperawatan yang membuat mereka tidak vokal, tidak kritis. Karena pola pendidikannya keperawatan ini feodalistik sekali. Oh iya. Nah, kalau kita bicara tadi substansi kritis, Bang. Kritis artinya memang ini yang menjadi Bang John berurusan dengan hukum. Ya. Nah, sebetulnya itu. Kalau saya lihat juga di medsos, kenapa Bang John berurusan hukum, kan sesuatu yang kritisnya itu mungkin kelewatan menurut mereka. Nah, apakah sebetulnya kekritisan Bang John sudah tahu konsekuensi yang akan terjadi? Saya terlalu percaya dan pemahaman ADRT saya itu bahwa hal-hal yang saya lakukan, kritisi terhadap kinerja pengurus itu bisa diselesaikan dalam rumah tangga sendiri. Itu saya terlalu percaya bahwa penataan ADART itu memberikan ruang penyelesaian di dalam rumah tangga dan ada mekanismenya. Kalau bahasa kritis sikap saya itu juga diatur dalam etika profesi, dan dalam organisasi ada majelis etik juga. Saya berharap ini suatu proses pembelajaran
dalam menghadapi perawat-perawat yang sudah mungkin dianggap keluar dari etik. Sehingga pengelola organisasi yang namanya majelis etik itu bisa melihat, mengevaluasi, dan langkah apa terhadap anggota profesi ini diselesaikan di dalam rumah tangga sendiri. Koridor ADRT dan etik. Betul, bukannya saya tidak siap untuk masuk ranah hukum dan dipenjara, bukan. Ini sebenarnya poinnya bagaimana sih kita membuat dewasa organisasi ini, hal-hal yang bisa diselesaikan dalam rumah tangga, kenapa tidak? Tapi faktanya ya harusnya dalam mekanisme saya di BAP dan sebagainya ada di mana dijanjikan akan ada mediasi. Tapi tidak terjadi. Waktu saya tanyakan, katanya pihak penuntutnya nggak mau. Ya artinya kalau kita bicara tadi substansi aturan, ada ranah dan ada tempat untuk menyelesaikan persoalan. Dan tapi kan mungkin cara pandang Bang Jon dengan sebelah itu berseberangan, sehingga sekarang dan atau waktu itu akhirnya proses hukum berjalan. Nah, kalau kita melihat sebetulnya, kalau boleh tahu, apa sih sebetulnya substansi yang menjadi jerat ini? Apakah ada satu penghinaan atau caci maki yang supaya teman-teman tahu nih, ya, teman-teman biar tahu bahwa sekarang ini banyak juga aturan, ada undang ITE, ada undang keterbukaan publik, macam-macam, sehingga apa yang menjadi Bang Jon menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini menjadi satu peristiwa yang memang menurut saya suatu sangat banyak belajar dari kasus ini. Ya terutama yang kenapa saya tanya begitu, supaya Bang Jon sebetulnya biar tahu bahwa ada loh, mungkin saya maki-maki, mungkin saya apa, dan itu mungkin dulu bagaimana menurut Bang Jon dulu ketika sampai masuk ke ranah jauh sebelum ini masuk ke ranah hukum, ada beberapa pakar, tokoh, senior, sahabat dan sebagainya mengupayakan untuk kita bertemu. Bahkan yang bikin saya haru itu ada salah satu pengurus DPP dan DPW juga itu menginginkan pernikahan anaknya di Hong Kong. Itu saya sama Pak Harif Fadilah bisa hadir dan dia sudah siapkan untuk tiket, paspor dan sebagainya. Wow, keinginan luhur luar biasa. Ingin, kok begitu susahnya mensandingkan seorang Jon yang nggak perlulah dibikin jadi sesuatu yang besar gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan organisasi ini. Nah, para guru besar, para tokoh, semua menginginkan saya bisa ketemu dan menyelesaikan perselisihan ini, tapi semua itu ditolak sama Pak Harif Fadilah. Ya, mohon maaf Pak Harif Fadilah, Bapak dikatakan menolak untuk mediasi sama saya. Yang pastinya seperti apa Bapak yang tahu. Dan saya melihat ke diri saya, apa yang menjadi alasan Bapak menolak itu ada pada diri saya atau memang terkait mekanisme organisasi yang tidak membolehkan untuk ketemu gitu. Itu pertama. Nah, kedua mungkin begini, karena tahu arah masa depan organisasi ini dan melihat fakta-fakta di lapangan, karena saya sebagai praktisi dan melihat perkembangan dunia keperawatan, dunia begitu hebat gitu ya, greget gitu ya, gemes gitu melihat perkembangan keperawatan Indonesia yang saat ini ada vokasi, ada profesi, ada nurse dan nurse spesialis, dan kita sudah punya undang-undang gitu kan. Kok ini semua dijadikan alasan apa lagi untuk kita tidak maju? Nah, poinnya amanat undang-undang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasanya apa? Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perawat dan masyarakat. Itu satu yang luar biasa. Itu satu kalimat itu dalam undang-undang aja sangat luar biasa.
Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar 45 itu tanggung jawab pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kesehatan masyarakat itu tanggung jawab negara, pemerintah. Tapi kita lihat di balik undang-undang ini siapa sih inisiasinya? Bukan pemerintah. Yang inisiasi perawat harus memiliki undang-undang itu DPR. Dan memaknai ini, kawan-kawan, aku harus jelaskan karena aku ada di dalamnya. Memaknai undang-undang yang kita miliki, Undang-Undang Keperawatan 38 ini merupakan undang-undang yang dilahirkan dari inisiasi anggota DPR RI. Ini bermakna politik yang dibalik inilah saya menyatakan bahwa ada mafia kesehatan yang tidak menginginkan perawat Indonesia menjadi sebuah profesi dan memiliki performa profesional. Karena konsekuensinya dia harus dihargai sebagai profesi. Penghargaan profesi itu bukan bayaran terhadap buruh tenaga kerja, tapi profesi apa yang dilakukan berdasarkan otonomi keprofesian. Dan itu konsekuensi biayanya nanti kita jelaskan khusus soal itu. Jadi ada mafia yang tidak ingin perawat Indonesia memiliki otonomi profesi, tidak ingin performa perawat sebagai profesi, sehingga saya harus lawan ini. Saya aktivis sejak 1984, paham betul bagaimana kelakuan para mafia kesehatan ini sampai ke Fasiankes, dan saya sampai saat ini menjadi perawat vokasional, praktisi perawat profesional gawat darurat. Bukan berarti saya tidak mau sekolah. Saya dapat beasiswa sampai S3 kok untuk sekolah ini. Tapi saya lihat di kenyataan, saya ingin menjadi praktisi untuk apa? Performanya tetap vokasional gitu.